Assalamualaikum, balik lagi di channel S-Tech-In. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu. Sesuai requestan dari kalian lur, di video kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan Poco X5 5G. Setelah di tahun 2022 yang lalu Poco tidak merilis X series-nya di Indonesia, akhirnya kini Poco resmi merilis Poco X5 5G yang identik dengan performa kencang. HP yang menjadi penerus dari Poco X3 NFC ini dibanderol mulai dari Rp3.399.000. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki HP ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sudah rangkum ada 6 kelebihan dan 4 kekurangan yang bisa kamu perhatikan sebelum membelinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like dan subscribe channel S-Tech-In, terus jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari dunia teknologi terutama gadget. Kelebihan yang pertama, desain slim. Selama ini, HP Poco identik dengan bodinya yang besar dan juga tebal. Tapi di Poco X5 5G ini Poco menuruti permintaan kalian, HP ini punya bodi yang tipis dan juga tidak berat. Tebal Poco X5 5G cuma ada di 8 mm, dengan bobot sekitar 189 gram. Dengan ukuran segini, bisa dibilang Poco X5 5G adalah HP Poco paling tipis untuk saat ini. Hal ini juga membuatnya cukup nyaman ketika digenggam, dan digunakan dalam waktu yang cukup lama. Untuk pilihan warnanya sendiri, HP ini menawarkan 3 varian warna, yaitu ada warna frosted green, mystic blue, dan matte black. Dan sebagai pelengkap, Poco X5 5G juga udah punya sertifikasi IP53, yang artinya HP ini sudah tahan terhadap percikan air dan debu. Yang kedua, layar memukau. Poco X5 5G dibekali layar berukuran 6,67 inci AMOLED, beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, dan juga DCI P3 Color Gamut. Salah satu hal yang paling menarik dari layarnya adalah refresh rate 120 Hz-nya. Selain itu, terdapat touch sampling rate hingga 240 Hz yang sangat membantu dalam aktivitas gaming Anda. Selain mulus dalam bermain game, kualitas AMOLED dengan resolusi Full HD juga menampilkan warna yang bagus dan jernih. HP ini juga memiliki kecerahan adaptif mencapai 700 nits, dan kecerahan puncak yang berhasil mencapai 1200 nits. Dengan angka tersebut, Anda bisa tetap membaca teks sekalipun di luar ruangan dengan cuaca cerah. Menariknya lagi, tampilan layarnya yang luas ini semakin terlihat cakep dan kekinian, karena dibalut dengan bezel yang cukup tipis. Untuk perlindungan layarnya pun sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Yang ketiga, chipset kencang. Demi meneruskan tradisi Poco X series yang selalu hadir dengan performa tangguh, Poco X5 5G dipersenjatai chipset Snapdragon 695 5G. Chipset ini gak cuma menang 5G-nya aja, tapi performanya jelas bisa diandalkan untuk HP 3 jutaan ini. Skor Antutu yang didapatnya pun sebesar 396 ribuan, skor yang terbilang cukup besar. Punya peningkatan GPU, HP ini mampu menghasilkan grafis yang lebih mulus ketika bermain game kekinian. Bermain Asphalt 9 sudah sangat nyaman tanpa adanya kendala, dan bermain PUBG dapat berjalan di settingan smooth ultra tanpa adanya lag yang mengganggu. Selain punya performa yang cukup unggul di kelasnya, chipset buatan Qualcomm ini punya arsitektur 6 nanometer. Dengan kata lain, chipset ini memiliki kemampuan dalam efisiensi daya yang baik. Hal ini sekaligus menjadi penyeimbang antara performa dan ketahanan daya. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas, bahkan bermain game dalam waktu yang lebih lama. Yang keempat, RAM lega dengan DRE. Untuk membantu kinerja chipset, Poco X5 5G dihadirkan dengan 2 varian memori, yaitu 6/128GB, dan 8/256GB. Jenis RAM yang digunakan LPDDR4X, sedangkan storage-nya udah pakai UFS 2.2, sehingga performanya tidak diragukan lagi. Menariknya, HP ini sudah menyematkan fitur DRE atau Dynamic RAM Expansion 3.0. Dengan fitur ini, kamu bisa nambahin RAM virtual hingga 5GB lagi. Selain RAM, storage-nya juga masih bisa diperluas menggunakan micro SD hingga 1 TB.
Yang kelima, baterai awet dengan fast charging. Soal ketahanan daya, Poco X5 5G ini dibekali kapasitas baterai standar yaitu 5000 mAh. Meski standar, HP ini memiliki ketahanan baterai yang cukup mumpuni berkat efisiensi daya dari chipsetnya. Saat pengujian memutar video playback 1080p, mampu bertahan hingga kurang lebih 22 jam. Lalu digunakan nonton YouTube dan TikTok dengan masing-masing 30 menit, baterai hanya berkurang 4% saja. Selain ketahanan baterai, Poco X5 5G juga didukung oleh fast charging 33 Watt. Dengan daya segitu, mengisi dari 1 hingga 50% butuh waktu 22 menit, dan hingga penuh hanya dengan waktu kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Yang keenam, hadir fitur kekinian. Selain fitur RAM expansion yang juga termasuk kekinian, Poco X5 5G juga masih dibekali dengan fitur NFC seperti pendahulunya. Fitur ini menjadi fitur yang paling dicari untuk saat ini karena cukup berguna dalam mempermudah setiap aktivitas sehari-hari, seperti transaksi cashless atau tanpa tunai. Selain itu, HP ini juga punya sensor infrared blaster yang berfungsi menjadikan HP ini sebagai remote TV maupun AC. Turut hadir juga gyroscope hardware, sehingga bisa dipastikan bermain PUBG dengan gyro tidak akan delay. Jadi itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Poco X5 5G. Selanjutnya, mari kita bahas kekurangannya yang mesti kamu diperhatikan, agar tahu HP ini cocok untuk kamu atau tidak. Kekurangan yang pertama, speaker tunggal. Mengalami penurunan dari pendahulunya, Poco X5 5G ini justru cuma dibekali satu speaker aja yang letaknya ada di bagian bawah. Hal ini cukup disayangkan, karena dengan adanya speaker stereo, suara yang dihasilkan bisa lebih bagus. Yang kedua, SIM tray hybrid. Sebenarnya sudah cukup bagus, Poco masih memberikan slot micro SD meski tray-nya pakai jenis hybrid. Tapi slot hybrid memiliki kekurangan, yakni pengguna diharuskan memilih menggunakan 2 SIM tanpa micro SD, atau menggunakan micro SD tapi dengan 1 SIM saja. Yang ketiga, masih Android 12. Alih-alih menggunakan Android 13 seperti layaknya HP rilisan 2023 yang lain, Poco X5 5G ini masih menggunakan sistem operasi Android 12. Hal ini cukup disayangkan karena artinya, HP ini cuma dapat jatah 2 kali update hingga Android 14. Sebab, Poco hanya menjanjikan 2 kali update Android, dan 3 tahun update sistem keamanan. Yang keempat, tanpa 4K, stabilizer, dan 60 fps. Di sektor kamera, Poco X5 5G punya 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel tambahan. Sedangkan untuk bagian depannya terdapat kamera selfie 13 megapiksel. Soal videografi cukup disayangkan, baik kamera depan maupun kamera belakang HP ini hanya mampu mentok di resolusi 1080p 30 fps. Dengan ketidakmampuannya merekam 4K ataupun di 1080p 60 fps, tentu ini menjadi masalah untuk sebagian orang. Ditambah lagi, video yang dihasilkan pun rawan goyangan. Selain itu, untuk hasil fotonya juga terbilang B aja di kelas harganya, alias bukan yang terbaik di kelasnya, bahkan tidak lebih bagus dari pendahulunya. Jadi itulah beberapa hal yang harus kamu tahu sebelum membeli Poco X5 5G. Apabila kekurangan yang disebutkan tadi bukan menjadi masalah untuk kamu, bisa diartikan kalau HP ini cocok untuk kamu. Setelah pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Poco X5 5G ini punya performa gaming yang cukup tangguh. Ditambah lagi, refresh rate 120 Hz yang dipunyai layarnya juga dapat menambah experience pengguna dalam bermain game. Bahkan gak cuma bermain game, untuk sekedar scrolling pun tentunya akan nyaman karena kemulusan layarnya. Selain itu, baterainya juga awet sehingga kamu bisa melakukan aktivitas dengan lama tanpa harus lagi-lagi ngecas. Tapi, buat kamu yang cari HP dengan kamera bagus, HP ini nyatanya tidak terlalu cocok untuk itu, meskipun sebenarnya sudah lumayan menarik berkat adanya lensa ultrawide di era HP lain yang mulai mengorbankan lensa tersebut. Jadi, apakah HP ini cocok untuk kamu? Kalau tertarik, link pembelian sudah kami cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya.
Saya Mukti dari channel Tech In undur diri, dan terima gaji.